akan membahas tentang topik kanan atau disebut dengan istilah diakonia, pelayanan atau diakonia. Secara harafiah, kata diakonia berarti memberi pertolongan atau pelayanan. Dalam bahasa Ibrani disebut sebagai pertolongan, menolong, atau ezer. Dalam Kejadian 2 ayat 10, dalam Mazmur 121 ayat 1. Jadi kata diakonia dari kata ezer artinya pertolongan atau penolong. Dalam bahasa Ibrani juga disebut sheret, yang artinya melayani. Jadi ada kata ezer atau sheret, melayani. Dalam terjemahan bahasa Ibrani, kata diakonia disebutkan diakonia atau pelayanan, diakonein atau melayani, dan diakonos atau diaken itulah pelayan. Ada beberapa bentuk diakonia yang disebut pertama diakonia karitatif, diakonia reformatif, dan diakonia transformatif. Apa itu diakonia karitatif? Diakonia karitatif mengandung pengertian perbuatan dorongan belas kasihan yang bersifat kedermawanan, menjadi penderma atau pemberian secara sukarela. Motivasi perbuatan karitatif pada dasarnya adalah dorongan peri kemanusiaan yang bersifat naluriah semata-mata. Pelayanan gereja terutama pada tindakan-tindakan karitatif atau amal berdasarkan pada Matius 25 ayat 31 sampai 36. Model ini merupakan model yang dilakukan secara langsung. Misalnya kalau orang lapar dan makanan atau orang yang haus diberikan minum. Nah, ini disebut sebagai model diakonia karitatif. Ada diakonia reformatif. Pendekatan yang dilakukan adalah community development atau pengembangan masyarakat seperti pembangunan pusat kesehatan, penyuluhan, bimas atau bimbingan masyarakat, usaha bersama seperti simpan pinjam, dan lain-lain. Analogi model ini adalah bila ada orang lapar, berikan makanan, roti atau ikan, tapi juga berikan pacul kail, supaya ia tidak sekedar meminta, tetapi juga mengusahakan sendiri. Nah, pada jenis ini, diakonia tidak lagi sekedar memberikan bantuan pangan, pakaian, tetapi mulai memberikan perhatian pada penyelenggaraan, kursus, pemberian, atau pinjaman modal masyarakat supaya bisa membangun kelompok usaha atau usaha mandiri. Lalu ada diakonia transformatif. Dalam perspektif ini, diakonia dimengerti sebagai tindakan gereja melayani umat manusia secara multidimensional atau melayani roh, jiwa, dan tubuh. Dan juga multisektoral, ekonomi, politik, kultural, hukum, dan agama. Diakonia bukan lagi sekedar tindakan-tindakan amal, walaupun itu perlu dan tetap dilakukan. Itu memang sering dilakukan oleh gereja. Ya. Tindakan-tindakan amal yang dimaksud adalah bagi berkat, ya, tapi kita membutuhkan diakonia transformatif. Tindakan-tindakan transformatif yang membawa manusia dengan sistem dan struktur kehidupannya yang menandakan datangnya kerajaan Allah. Jadi diakonia transformatif ini
cakupannya atau dimensinya lebih luas, lebih holistik ya, tidak bicara tentang rohani tetapi jasmani, tidak hanya mencakup tapi multi. Inilah pelayanan diakonia. Apakah mudah melakukannya? Tentu tangan ya. Realisme, pola hidup serba cepat, dan kemajuan iptek, munculnya berbagai aliran atau berbagai paham pengajaran yang kadangkala membuat orang tidak lagi memiliki gairah semangat untuk berjuang, tetapi ya, mau yang instan, mau yang pangan, mau dapat hasil tanpa usaha. Mentalitas yang seperti ini perlu disingkirkan. Jadi mari tetap menjalankan diakonia. Gereja atau orang percaya menjalankan diakonia, tapi bukan hanya karitatif, bukan hanya reformatif, tapi transformatif. Kita mau membawa sebuah pembaruan yang total, yang holistik di tengah-tengah jemaat atau di tengah lingkungan masyarakat berada. Hati